Cina deportasi 43.000 pekerja asing ya. Setiap tenaga kerja asing wajib bisa berbahasa Indonesia. Tapi oleh pemerintah kita bukannya mereka diwajibkan, tapi peraturan yang diganti, diubah dan tidak menjadi kewajiban lagi. Nah, 67 orang diperiksa, 17 orang menjadi tersangka, 17-17-nya adalah warga negara kita. Tidak satu pun saudara, tidak satu pun warga negara asing. Dan untuk hal-hal semacam ini, para pejabat kita tutup mata. Lalu siapa pembunuh dua TKI? Pembunuh dua tenaga kerja Indonesia itu siapa? Masa nggak ada tersangkanya? Pakai akal sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, hari ini Jumat yang berkah. Maka kita berdoa semoga Allah limpahkan kita semua berkahnya, rahmatnya, kasih sayangnya. Dan semoga Allah lindungi kita semua dari segala fitnah, penyakit, bencana, dan mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, saya sengaja pakai merah karena bawahnya putih. Maklum mau sholat Jumat kan, jadi merah putih. Saya mau ngomong bahwa saya merah putih. Bukan cuma gerombolan sebelah sana yang NKRI, harga mati. Tapi begitu orang-orang tenaga kerja lokal kita dizalimi, diperlakukan tidak adil berbulan-bulan, bertahun-tahun di pabrik-pabrik smelter asal Cina, mereka mingkem cep klakep. Setidaknya saya dan mungkin beberapa teman yang sependapat terus menyuarakan hal seperti itu. Hari ini saya baca di republika.co.id, hari Rabu sebetulnya 18 Januari, sekarang Jumat berarti 2 hari yang lalu. Judulnya Cina deportasi 43.000 pekerja asing ya. Pelaku pelanggaran izin tinggal dikenai denda oleh imigrasi Cina 1,1 juta per hari. Saya bacakan beritanya. Sekitar 67.000 ekspatriat di Cina tercatat oleh otoritas setempat sebagai pelaku pelanggaran izin kerja dan izin tinggal sepanjang tahun 2022. Sebanyak 43.000 diantaranya telah dideportasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Demikian diungkapkan Badan Imigrasi Nasional Cina atau NIA dalam pernyataan persnya di Beijing. Saudara sekalian, sebelum baca lagi, saya ingin menekankan lagi bahwa Cina sudah mendeportasi ekspatriat. Sebetulnya ini ekspatriat loh. Ekspatriat itu dalam bahasa kita tenaga ahli dari asing, tenaga ahli asing. Jadi bukan cuma TKA, tenaga kerja asing, karena tenaga kerja asing bisa macam-macam tuh, bisa buruh kasar, bisa ART, dulu namanya pembantu ya, asisten rumah tangga dan sebagainya. Tapi kalau dengar ekspatriat itu paling tidak yang kita terjemahkan, yang kita pahami adalah tenaga skill. Oh, skill kayak kata Pak Jokowi aja ya. Tenaga ahli lah, orang-orang yang berpendidikan, tenaga-tenaga profesional yang menggunakan otaknya, maksudnya gitu lah ya, menggunakan otaknya, isi kepalanya bukan cuma ototnya. Nah ini 67.000 saudara, mereka dikenai sanksi karena pelanggaran dua hal. Satu, pelanggaran izin kerja dan izin tinggal. Izin kerja. Jadi setiap negara termasuk Cina dan tentu saja Indonesia punya berbagai aturan tentang ketenaga kerjaan asing yang bekerja di negara yang bersangkutan. Tapi masing-masing ada. Kalau di Indonesia dulu sebelum rezim ini berkuasa, sebelum rezim ini membentangkan karpet merah lebar-lebar bagi TKA Cina yang disebut oleh Luhut Binsar Panjaitan sebagai tenaga ahli, yang disebutnya bahwa orang Indonesia tidak mampu, yang ternyata mereka juga tukang-tukang buruh kasarnya, satpam, tenaga pengamanan, operator crane segala macam, sopir, tukang batu, tukang bangunan dan sebagainya, yang diberi gaji jauh di atas tenaga kerja lokal kita.
2 tahun lalu sebelum masalah ini begitu menyeruak, dan tentu saja sebelum saya masuk ke dalam rutan Bareskrim sebagai narapidana, akhirnya sebagai tahanan, akhirnya narapidana, itu saya sudah mendapatkan angka-angka bagaimana jomplangnya penghasilan tenaga kerja kita di Dragon, ya, PT Dragon, Virtu ya, Virtu yang di Morowali atau Konawe. Itu bagaimana mereka membuka lapangan kerja itu untuk level SMP untuk bekerja satpam, SMP 2 tahun ke atas pengalaman, itu dengan gaji kalau dirupiahkan 24 juta rupiah. Dan itu semua didatangkan dari negeri leluhur mereka. Sementara Anda bisa bayangkan kalau satpam kita, ya, tenaga sekuri kita digaji nggak usah 24 juta lah, iseng-iseng kasih gaji mereka 10 juta, wow, kerjanya pasti 26 jam minimal begitu ya. Nah, ini ketidakadilan macam ini. Nah, data-data yang saya terima waktu itu juga menyebutkan mereka masuk melakukan pelanggaran sejak awal, dari mulai visanya, ya, visa tenaga kerja atau visa on arrival atau visa wisata dan sebagainya. Itu semua pelanggaran-pelanggaran yang akan sangat berdampak pada penerimaan negara di bidang pemasukan PNBP, pendapatan negara bukan pajak dari visa dan sebagainya. Nah, itu semua dilanggar. Tempo hari saya tampilkan potongan wawancara sahabat saya Hersu Beno Arif, sama-sama wartawan senior di FNN, dengan Manusia Merdeka Said Didu, ya. Said Didu mengatakan bahwa begitu banyak pelanggaran sehingga salah satunya adalah setiap tenaga kerja asing wajib berbahasa Indonesia, wajib bisa berbahasa Indonesia. Tapi oleh pemerintah kita bukannya mereka diwajibkan, tapi peraturan yang diganti, diubah dan tidak menjadi kewajiban lagi. Nah, ini di sini Cina memulangkan, mendeportasi 67.000 tenaga kerja asing, ekspatriat, malah disebutkan 43.000 diantaranya sudah dideportasi. Nah, pertanyaannya saudara sekalian, kondisi ini sungguh sangat berbanding terbalik, bahkan bertabrakan dibandingkan dengan situasi tenaga kerja asing, terutama dari Cina, di Indonesia. Kisah kerusuhan bentrok antara tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja asing Cina di pabrik GNI, Gunbuster Nickel Indonesia di Morowali, itu menjadi semakin terang benderang bagaimana sikap pembelaan para pejabat publik kita. Dimulai dari perintah Presiden Jokowi yang memerintahkan Jenderal Sigit Listio Prabowo Kapolri untuk menangkap, menuntaskan para perusuh. Ya, perusuh disebutnya, ya, bukan untuk menggali, menyelidiki peristiwa apa yang sebenarnya terjadi. Dan perintah itu langsung disambut oleh Sigit Listio Prabowo dengan memerintahkan bawahannya, dan 67 orang diperiksa, 17 orang menjadi tersangka, 17-17-nya adalah warga negara kita. Tidak satu pun saudara, tidak satu pun warga negara asing. Ya, padahal mereka banyak melakukan pelanggaran. Banyak melakukan, dari mulai kita di dalam macam tadi. Sebelumnya juga saya tampilkan Mira Sumirat, ya, tokoh buruh kita di bagian dari KSPI Said Iqbal, juga menjelaskan bagaimana sarjana S1 kita bidang mesin bekerja bidang mesin tapi mendapat tugas tambahan yang sungguh-sungguh melecehkan. Dia ditugasi untuk mengambil makanan dan minuman untuk para pekerja Cina dengan perintah-perintah, kata-kata, kalimat-kalimat yang kasar. Kalau para pekerja kita melawan, berkelahi, dapat sanksi berat. Bahkan pada video pendek sebelumnya juga saya tampilkan ada seorang anak muda karyawan di sana, mereka bekerja 30 hari dengan libur yang sangat terbatas dan tidak boleh sakit. Kalau sakit maka kena potong 400.000, padahal gaji mereka hanya 3 juta sampai 7 juta paling top. Kalau Anda sakit 1 hari 400.000, kalau 5 hari 2 juta, habis uangnya. Kalau gaji 3 juta tinggal 1 juta. Bagaimana ketidakadilan dan sebagainya. Pada video-video yang berseliweran juga, mohon maaf banget ya, joroknya luar biasa. Mereka buang air besar di tempat-tempat terbuka secara sangat sembarangan. Kalau lihat video itu saudara sekalian, kita berpikir, mohon maaf nih ya, mohon maaf banget, mereka ceboknya gimana gitu loh. Mereka nongkrong dengan santai, buang air besar, tidak ada ember, tidak ada air, tidak ada saluran keran, segala macam. Ceboknya gimana? Masya Allah, joroknya luar biasa, joroknya luar biasa. Dan itu menimbulkan banyak penyakit, potensi penyakit kolera, disentri dan sebagainya. Dan untuk hal-hal semacam ini, para pejabat kita tutup mata. Justru para korban dari 3 yang tewas, 2 orang Indonesia, 1 TKA Cina, itu
disalahkan. Mulai Kapolri, kemudian Menteri Tenaga Kerja yang dari PKB itu perempuan namanya Ida itu kan, itu menyalahkan. Tidak benar. Tidak benar, saudara sekalian. Padahal para saksi, para korban SPN, Serikat Pekerja Nasional mereka, itu menyebutkan mereka ada kronologisnya, Anda bisa baca di Tempo. Antara lain ya, di media lain juga banyak. Nah, saudara sekalian, saya ingin biasa melihat bagaimana komentar netizen kita ya. Dari Lukman Simanjutak di Twitternya, dia men-tweet, berbeda dengan Indonesia, Cina sangat ketat pada TKA di negaranya sendiri. Sangat ketat pada TKA di negaranya sendiri, tapi TKA mereka diumbar dengan kelakuan-kelakuan yang luar biasa. Dan yang paling miris adalah pejabat-pejabat kita tutup mata. Anda bisa nonton pada video saya sebelum ini, kemarin, itu bagaimana Kepala Dinas Tenaga Kerja Sulawesi Tengah, Arnod Firdaus ya, itu diwawancara wartawan, dia mengatakan bahwa dia sangat menyayangkan PT GNI ini sangat tertutup. Diminta data-datanya tidak diberikan secara lengkap, dan itu memerlukan waktu yang sangat lama. Bahkan ketika stafnya atau pejabat di Snaker setempat datang memeriksa ke sana, tidak dibukain pintu. Edan nggak? Anda bisa bayangkan nggak kalau hal serupa terjadi pada pabrik perusahaan lokal, nasional? Ada pejabat atau petugas dinas tenaga kerja datang ke situ, tidak dibukai pintu, tidak berikan data-data yang diminta dan sebagainya. Pasti ini perusahaan sudah mengalami sanksi yang begitu berat bertubi-tubi. Tapi tidak satu sanksi pun diberikan kepada GNI. Karena apa? Karena TKA, karena investasi asing dari Cina. Dan itulah sebabnya mengapa Mira Sunerat kemarin mengatakan bahwa buat apa investasi kalau merendahkan harkat martabat bangsa. Bahkan kalimat berikutnya, buat apa investasi kalau ujung-ujungnya invasi, menjadi judul video saya sebelumnya. Saudara sekalian, ini ada file 123 ya. File 123 menulis begini ya. 2 TKI juga dibunuh dalam kasus ini. Mana tersangka TKI Cina yang membunuh itu? Apakah negara cuma mau mencari cara mudahnya sajakah dengan menzalimi rakyatnya sendiri? Mana nyali sebagai pemimpin bangsa ini? Iya, saya pikir saya berkali-kali untuk kesekian kalinya di podcast saya, ini ada tawuran, ada saling serang, ada saling melukai, bahkan kalau bisa saling membunuh barangkali. Kemudian video yang berseliweran juga para tenaga kerja asing asal Cina itu mengasah, menggerindra besi tajam. Kemudian mereka berbaris memegang tongkat besi ujungnya runcing seperti tombak, runcing. Lalu mereka bertempur melawan tenaga kerja lokal. Dan hasilnya 2 tewas, tenaga kerja lokal tewas, 1 tenaga kerja Cina tewas, mati juga. Lalu yang jadi tersangka yang di sini, yang korban 2, yang WNI. Lalu siapa pembunuh 2 TKI? Pembunuh 2 tenaga kerja Indonesia itu siapa? Masa nggak ada tersangkanya? Pakai akal sehat. Apakah mungkin pembunuh 2 tenaga kerja Indonesia itu adalah rekannya sendiri? Tentu 2 TKI Cina yang mati itu dibunuh tewas oleh tenaga kerja asing asal Cina ketika mereka tawuran, mereka bentrok. Pak Polisi, Jenderal Sigit Listio Prabowo, coba please deh, Anda orang pandai, Anda orang pintar, punya logika nalar sehat, please gunakan akal sehat. Gunakan akal sehat. Siapa yang membunuh 2 TKI asal Indonesia ini? Kenapa tidak ada pelakunya? Kenapa tidak ada tersangkanya? Kenapa 17 orang ini semua tersangkanya Indonesia? Masya Allah. Ini soal ketidakadilan lagi, saudara. Kenapa itu sebabnya? Teman saya Ubadillah Badrun ya, analis politik yang juga sekaligus dosen Universitas Nasional Jakarta, ANS nih ya, pegawai negeri sipil nih, anak ini rajin dan berani, kritis, pintar, cerdas, mengatakan bahwa ketidakadilan Morowali ini menjadi bom waktu. Menjadi bom waktu. Atau senior kita, senior saya Pak Mudrik Sangidu, yang tokoh nasional asal Solo yang sudah gaya itu di 80 tahun itu, ini bisa menjadi titik awal bagi kebangkitan perlawanan pribumi atas dominasi tenaga kerja asing. Bahkan di dalam video saya itu dia mengatakan saatnya kalau TKA asing Cina ini merugikan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, usir saja. Dan itu dipertegas oleh anak muda bernama Niko Silalah yang usir tenaga kerja asing kalau hanya menguntungkan negeri tirai bambu. Nah, saudara sekalian,
Saya nggak habis ngerti mesti bagaimana menyikapi hal-hal seperti ini. Kenapa para pejabat kita yang gajinya, fasilitasnya dibayar oleh negara, oleh rakyat Indonesia, itu tidak ada pembelaannya. Padahal amanat konstitusi kita, undang-undang dasar kita, dalam mukadimahnya, dalam pembukaannya mengatakan negara itu melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Segenap, seluruhnya. Aduh, ya saya kira itu saudara sekalian. Saya ingin mengingatkan bahwa pagi ini saya pakai merah dan putih. Saya ingin mengingatkan diri saya, penonton Bang Edi Channel, publik, rakyat Indonesia, dan khususnya para pejabat publik kita, mulai dari Presiden Joko Widodo, Kapolri, dan semua perangkat di bawahnya. Mari kita tanamkan merah putih dalam dada kita, dalam hati kita, dalam sanubari kita. Ditambah kalian adalah pejabat publik, ASN, pegawai negeri sipil yang secara undang-undang ditugaskan untuk melayani rakyat. Pegawai negeri itu abdi rakyat, abdi negara, abdi rakyat. Melayani negara, layani rakyat. Dan itu memang sudah menjadi kewajiban konstitusi, bahwa negara melindungi segenap tumpah darahnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi lebih adil, ya. Soal nanti mau dideportasi, mau ditutup, mau diusir segala macam, monggo silakan selidiki dengan jernih, dengan jujur, dengan adil. Saya ingin mengutip kalimat Sumirah tadi, bahwa buat apa investasi kalau ujung-ujungnya invasi. Mirah tidak asal jeplak, saudara. Ini menjadi modus Cina di mana-mana, di Tibet, di Zimbabwe, Mongolia, dan sebagainya. Memberikan utang, memberikan investasi, membangun infrastruktur dengan membawa perlengkapan, membawa bahan baku, membawa tenaga kerja. Negara yang bersangkutan hampir tidak mendapat apa-apa, dan pada akhirnya mereka merebut kekuasaan, baik secara halus maupun lewat skema-skema utang yang mencekik leher. Waspadalah, kalau kata Bang Napi, waspadalah, waspadalah. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.